Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu di pertemuan keempat dengan materi yang akan dibahas yaitu switch network. Ya, di pertemuan keempat ini kita membahas atau akan mengenal lebih dalam tentang penggunaan switch dalam topologi jaringan yang akan kita buat. Oke, yang pertama, switch merupakan salah satu hardware yang digunakan dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer pada layar protokol jaringan. Switch juga dapat diartikan sebagai penguat sinyal pada jaringan komputer, sehingga dengan menggunakan perangkat switch, maka komputer akan dapat saling terhubung dengan komputer lain dengan jarak yang cukup jauh. Ya, jadi kalau kita analogikan teman-teman, mungkin seperti ini. Kalau kita buka Cisco Packet Tracer, misalkan kalau teman-teman mau mengkoneksikan hanya dua buah komputer dan jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin tidak terlalu berguna switch ya. Jadi teman-teman bisa langsung saja menghubungkan menggunakan kabel LAN ya, seperti itu. Dari UTP langsung bisa dimasukkan ke fast Ethernet masing-masing komputer. Tapi berbeda dengan kalau kita ingin menghubungkan beberapa device atau beberapa komputer di beberapa tempat. Misalkan, maksudnya beberapa tempat itu mungkin dari satu gedung, tapi ada beberapa ruangan. Contohnya di kampus kita itu ada ruangan misalkan 201, 202, 203, nanti di lantai 3 ada 301, 302 dan seterusnya. Nah, itu mau kita hubungkan ya. Nah, kalau kita mau menghubungkan beberapa komputer dengan beberapa tempat yang berbeda, itu sangat dibutuhkan switch. Contohnya seperti ini. Ya, di sini ada beberapa PC, misalnya ada PC 2, PC 3, PC 4 dan PC 5. Nah, ini mau kita hubungkan. Misalkan PC 2 ada di ruang 001, PC 3 ada di ruang 002, PC 4 ada di ruang 301 dan PC 5 ada di ruang 302. Nah, ini mau dihubungkan ya, berarti kita harus menggunakan switch di sini ya, untuk menghubungkannya ya. Dengan adanya switch ini nantinya satu pertama tadi adalah untuk memperkuat sinyal ya. Jadi di sini kita bisa menghubungkan dengan switchnya. Di switch itu akan ada banyak fast Ethernet ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi kita bisa mempergunakan switch untuk media membantu kita menghubungkan beberapa device ya, yang nanti akan terkumpul dalam satu jaringan. Jadi itu. Yang kedua ya. Jadi yang kedua juga switch juga tadi untuk menguatkan sinyal pada jaringan komputer. Jadi sehingga semua perangkat bisa terkumpul atau bisa terhubung dalam suatu topologi jaringan. Itu fungsi dari switch. Lalu switch juga digunakan untuk perangkat penyaringan atau filtering pakai data dalam sebuah jaringan. Nah, berdasarkan OSI ya, switch bekerja pada layer data link atau layer 2. Dan ada juga sebagian switch yang sudah bekerja di layer network atau layer 3 seperti layaknya router. Ya, jadi switch itu bisa diprogram, bisa konfigurasi dan memiliki protokol paket-paket protokol seperti yang dimiliki router. Nah, di situ ada beberapa switch. Ya, secara umum tadi switch sudah dibedakan menjadi dua buah tipe menurut OSI atau Open System Interconnection. Di sini ada switch layer 2 yang pertama. Nah, switch layer 2 itu merupakan switch yang dapat meneruskan paket dengan melihat MAC tujuannya. Jadi di dalam switch nanti yang tercatat itu adalah MAC address dari PC yang terhubung ke dalam, atau PC atau device yang terhubung ke dalam switch tersebut. Nah, switch juga dapat menjalankan fungsi bridge antar segmen LAN atau local area network, sebab switch mengirimkan paket-paket datanya dengan cara melihat alamat yang akan ditujukan tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Ya,
Jadi dia tidak mengetahui protokol apa yang ada, yang penting dia bisa meneruskan paket-paket datanya berdasarkan MAC tujuannya atau MAC address tujuannya. Nah, mungkin bisa dicontohkan seperti ini ya. Di switch layer 2 ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa PC ya. Lalu mau terhubung satu dengan yang lain, nah, pasti menggunakan switch. Nah, di switch layer 2 dia tidak punya protokol. Ya, dia hanya fungsi menerima paket data antar station ini atau PC ini, ya. Nah, dia juga tidak mempunyai port. Otomatis kalau mau terkoneksi dengan interconnection atau internet, harus dibutuhkan sebuah router. Ya, nantinya si switch ini fungsinya ada apa? Untuk mengirimkan paket data saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan MAC address masing-masing station yang sudah terkoneksi dengan switch ini. Untuk berkoneksi dengan interconnection ke internet ya, berarti harus dibutuhkan router. Nanti di dalamnya ada protokol-protokol yang bisa disematkan dan bisa kompatibel dengan switchnya. Ini layer 2 switch seperti ini folding. Lalu kita kembali. Nah, ini switch layer kedua. Ada lagi yang switch layer ketiga. Ya, switch layer ketiga itu merupakan switch yang terletak di network layer yang berada di lapisan model OC, ya, di mana switch dapat meneruskan paket data memakai IP address. Ya, di switch layer ketiga biasanya disebut dengan switch routing maupun switch multi-layer. Jadi tidak hanya melihat MAC address-nya saja untuk meneruskan paket data, tapi di switch layer ketiga dia akan berfungsi juga sebagai routing. Switch bisa dipakai untuk routing atau koneksi dengan interconnection. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini contoh dari topologi untuk switch layer ketiga. Misalkan teman-teman punya station atau punya PC beberapa, langsung dimasukkan ke dalam switch. Nah, di switch ini bisa diprogram, bisa dikonfigurasi, dan sudah mempunyai paket-paket protokol. Ya, oleh karena itu dia akan bisa langsung terhubung ke internet tanpa memakai router lagi, karena dia sudah sebagai switch routing. Ya, dia bisa mengirimkan paket data. Ya, dia juga bisa menjalankan beberapa paket protokol ya yang memungkinkan terkoneksi ke internet. Nah, ini contoh dari switch layer ketiga. Nah, bagaimana kita memilihnya nanti ya berarti berdasarkan kemampuannya ya. Jadi kalau teman-teman mau membeli switch nanti bisa memilih hanya sebagai koneksi atau bridge, atau mau dijadikan sebagai switch routing ya. Nanti tinggal teman-teman pilih, teman-teman cari sesuai dengan kebutuhan yang dipakai dalam sebuah jaringan. Nah, kita masuk ke dalam tipe switch. Ada disebut switch unmanaged ya, ada juga disebut switch managed ya. Switch unmanaged biasanya siap dipakai ya. Switch unmanaged juga biasanya harganya lebih murah. Jadi kalau teman-teman tadi beli switch yang bisa switch unmanaged, biasanya adalah switch yang berada di layer 2 ya. Kalau beli switch langsung bisa dipakai, langsung bisa dicolok ya istilahnya di dalam fast ethernetnya tanpa mengkonfigurasi apa-apa ya. Dan nanti kalau sudah kita colok ke beberapa PC, kita tinggal mengkonfigurasi IP di PC-nya masing-masing. Nah, itu sudah bisa terkoneksi dengan jaringan local area network. Tapi ada juga yang disebut switch managed. Jadi switch yang dapat dikonfigurasi dengan kebutuhan jaringan dia. Nah, di switch managed ini biasanya ada switch di layer ketiga yang fungsinya nanti bisa mengkonfigurasikan beberapa protokol yang bisa dipakai dalam topologi jaringan kita. Ya, berikutnya kita juga mengenal
perbedaan antara switch dan hub ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada juga yang disebut dengan hub ya, yang intinya digunakan untuk menghubungkan beberapa device ya dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita mau melihat perbedaan antara switch dan hub serta mengenal half and full duplex. Nah, di sini switch mampu memecahkan collision domain, sedangkan hub tidak, dikarenakan setiap interface dan setiap koneksi memiliki bandwidth tersendiri ya. Nah, perbedaan yang ada di dalam hub dan switch ya. Hub sendiri itu biasanya hanya bisa atau mempunyai bandwidth 10 Mbps, sedangkan switch itu bisa 10 sampai dengan 100 Mbps. Nah, hub itu selalu membroadcast data ya, karena dia tidak mengenal MAC address dari masing-masing klien ya, atau tidak mempunyai cam table nantinya ya. Yang nanti fungsi cam table itu adalah menyimpan MAC address dari masing-masing port ya. Seperti ini, dia terus akan membroadcast data. Jadi kita mau mengirim, contohnya mau dari PC1, ini PC1 ya, mau mengirim ke PC4, dia pasti akan pada saat kita mengirimkan data ke hub, dia akan mengirimkan ke semua PC data tersebut ya. Nanti baru dilihat mana PC yang sesuai, lalu datanya akan dikirim ya. Dia akan selalu broadcast ke semua yang terhubung ke dalam hub tersebut. Nah, dia itu fungsinya juga hub duplex. Nah, kalau hub duplex ya berarti sama juga seperti sistem HT ya. Kalau teman-teman tahu HT itu satu-satu ngomongnya. Jadi kalau ada satu orang sedang berbicara, ya kita harus mendengarkan yang lain. Ya, nanti bergantian jadinya. Nah, itulah yang dilakukan oleh hub. Nah, karena hal tersebut, karena dia broadcast berkali-kali, maka dimungkinkan akan terjadinya collision data. Ya, apa itu collision data? Itu adalah tabrakan data dalam sebuah jaringan Ethernet. Tabrakan data itu seperti apa? Nah, misal tadi kita mengirim dari PC1 ke PC4, otomatis PC1 akan mengirim data ke hub. Tapi hub itu akan membroadcast terus ke seluruh PC ya, sampai dengan dia tahu ini adalah PC4, pakai data dikirim ke PC4. Tapi pada suatu saat kalau PC2 mengirim pakai data juga, sedangkan si hub itu membroadcast apa yang ada di dalam PC1, dan di sini akan terjadi tabrakan data. Jadi karena sifatnya hub duplex, yang harusnya si PC2 itu menunggu dulu broadcast dari hub, tapi PC2 langsung mengirim data, sehingga terjadi tabrakan atau collision data dan tidak efektif karena dia harus broadcast setiap saat ke dalam masing-masing device, yang akan menjadikan trafficnya juga akan padat, traffic di antara jaringan tersebut. Nah, berbeda dengan switch. Nah, kalau switch itu sudah bersifat full duplex ya, jadi dia tidak masalah kalau ada satu PC mengirimkan paket data, lalu switch tersebut mengirim paket data kembali ke PC tersebut di dua arah. Full duplex itu sama dengan kalau kita memakai headphone, kita bisa berbicara dua arah antara satu dengan lain ya. Nah, di dalam switch juga memiliki cam table. Ya, cam table itu fungsinya untuk apa? Tadi menyimpan MAC address dari masing-masing PC atau klien yang terhubung dalam switch tersebut. Ya, jadi dia hanya membroadcast satu kali biasanya switch tersebut. Ya, apa tujuannya untuk broadcast? Bukan mengirimkan paket data, tapi melihat
MAC address yang ada. Jadi kalau dia membroadcast sekali, ya, membroadcast jaringan, yang switch lakukan itu adalah melihat apakah ada replay dari kliennya. Kalau ada replay, berarti yang dia catat adalah MAC address dari replay yang kembali ke dalam switch tersebut. Dicatat di mana? Di dalam CAM table, ya. Karena dia udah sifatnya full duplex, tadi collision data itu bisa dipecahkan di sini, ya. Tidak akan terjadi tabrakan data karena memang sifatnya sudah full duplex, dan dia tidak akan membroadcast berkali-kali. Tapi kalau sudah tersimpan MAC address-nya, otomatis contoh kalau di sini PC 1 mau mengirimkan ke PC 3, ya. Nah, di sini di switch ini dia sudah mengetahui, berarti tujuannya langsung akan dikirimkan ke PC 3 paket datanya. Tidak lagi mengirimkan ke PC 2 dan PC ke-4. Karena sudah terekam MAC address PC ketiga, yaitu tujuan paket data yang dikirimkan oleh PC 1. Ya, intinya di sini sudah bisa merekam MAC address di dalam CAM table yang ada di dalam switch ini. Nah, ini tadi cara kerjanya. Jadi switch adalah cara kerja switch adalah dengan menerima paket data dari suatu port lalu melihatnya di MAC atau media access control tujuannya, atau tadi saya sebut MAC address, dan juga membantu suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan node maupun perangkat tujuan. Sehingga selain port yang dituju tidak dapat menerima paket data yang dikirimkan dan mengurangi adanya tabrakan data atau dinamakan dengan collision, ya. Di sini ada collision, ya, tadi yang kita sudah bahas, karena dia sifatnya full duplex. Nah, switch juga bisa dijadikan port security. Bagaimana caranya? Nah, dengan menggunakan port security di interface fast Ethernet 03 nih, ya, switch itu bisa dikonfigurasi untuk mengamati dan mengizinkan alamat MAC address tertentu untuk dihubungkan ke dalam port tertentu. Jadi contohnya jika kita mendaftarkan, ya, MAC address hanya MAC address PC B, ya, contoh di sini kita daftarkan MAC address-nya. Nah, dia bisa terhubung dengan switch. Nah, kalau host A, ya, itu kita tolak aksesnya walaupun dia terhubung melalui kabel ke dalam fast Ethernet di dalam switch-nya, tapi MAC address-nya kita blok. Itu bisa dikonfigurasi, ya. Tetap saja berarti PC A atau host A akan ditolak aksesnya ke dalam jaringan tersebut. Nah, switch itu bisa dijadikan sebuah port security dengan cara kita memilih MAC address mana yang kita rekam di dalam CAM table yang ada di dalam switch tersebut. Nah, yang terbaru juga namanya Cisco Borderless Network. Jadi sebuah arsitektur jaringan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk menghubungkan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan pada perangkat apapun dengan aman, handal, dan mulus. Cisco Borderless Network dirancang untuk mengatasi tantangan bisnis seperti mendukung jaringan yang terkonvergensi dan mengubah pola kerja berbasis IT. Ya. Nah, dengan kata lain, Cisco Borderless Network bukanlah solusi statis pada dunia jaringan, tetapi juga solusi yang terus berkembang untuk membangun sebuah IT. Ya, jadi di Borderless Network arsitektur, di situ adalah bisa kita lihat ada namanya Borderless Endpoint, ya. Jadi sekarang untuk kita tuh menghubungkan juga bukan hanya PC saja, banyak sekali gadget yang sudah terhubung, ya. Lalu di sini juga ada Borderless Network Service, ya, servisnya itu sudah bukan hanya mengirimkan data, tapi sudah mencakup multimedia optimization, ya, application performance, security, energy management, dan mobility.
Lalu ada borderless network system. Nah, di situ ada yang Unify Access, Unify Fabric, Extended Cloud, dan Edge. Lalu ada borderless infrastructure, mulai dari wireless, routing, switching, security, dan application networking optimization. Nah, di sini Cisco memang sudah mengembangkan semua perangkatnya untuk nantinya berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman dan terus membangun IT. Nah, berikutnya kita lihat ada namanya switch frame forwarding. Jadi sebuah switch yang membuat keputusan berdasarkan destination portnya. Sebuah switch menyimpan table MAC address yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara meneruskan lalu lintas melalui switch. Nah, Cisco Switch ini melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC dari frame-nya. Switch frame forwarding membangun table yang disebut MAC address atau diisi memori beralamat ya tadi di dalam CAM table. Jadi switch itu akan menyimpan MAC address dari PC yang terhubung ke dalam sebuah CAM table. CAM adalah tipe khusus dari memori yang digunakan dalam aplikasi pencarian berkecepatan tinggi. Ya, jadi informasi dalam table MAC address digunakan untuk mengirim frame. Ya, jadi informasi dalam table MAC address ini dapat digunakan untuk mengirim frame. Contohnya di sini. Si switch ini memiliki beberapa fase Ethernet, yaitu fase Ethernet 0, 1, 2, dan 3. Ya. Nanti di step pertama tadi yang kita sudah bicarakan, dia akan membroadcast ya. Si fase Ethernet 0 ini akan membroadcast ke device yang terhubung dengan fase Ethernet 0. Ya. Jika PC ini menyala ya hidup, lalu mereplay apa yang sudah di broadcast ya, otomatis nomor MAC address dari PC A itu akan terekam di dalam CAM table. Nah, begitu prosesnya ya. Lalu fast Ethernet 1 karena di broadcast bersama-sama ya sekali ya. Kalau di PC nyala lalu mereplay, otomatis ya dia akan switch akan merekam MAC address yang terhubung di fast Ethernet 1 ke dalam CAM table-nya. Di fast Ethernet 2 sama, dia di broadcast tapi mungkin ini PC-nya sedang mati ya. Untuk PC C dan D otomatis dia tidak mereplay. Kalau tidak mereplay berarti dia tidak akan bisa mengetahui MAC address, si switch tidak bisa mengetahui MAC address yang ada di dalam PC C dan PC D. Otomatis tidak terekam di CAM table. Nah, nanti pada saat mau mengirimnya bagaimana Pak? Ya, jangan bisa mengirim pakai data dari PC A ke PC C. Ya. Untuk bisa menggunakan pakai data berarti dia harus dinyalakan dulu dan harus mereplay dulu. Ya, mereplay broadcast dari switch tersebut. Nah, switch domain ya. Switch beroperasi di hub duplex pada setiap segmen dalam collision domain sendiri. Nah, switch juga dapat beroperasi di full duplex untuk menghilangkan tabrakan data. Nah, secara default akan otomatis bernegosiasi full duplex saat perangkat terhubung. Nah, jadi switch itu nantinya akan otomatis bernegosiasi menjadi full duplex ya. Pada saat dia digunakan jadi untuk menghindari collision data, tapi dia juga bisa sebagai hub duplex ya, tapi itu kalau hanya terhubung dalam satu jaringan, satu komputer saja ya. Tapi kalau dia sudah terhubung di banyak device, otomatis dia akan bisa default otomatis bernegosiasi menjadi full duplex dan memiliki kecepatan mulai dari speednya 10 sampai 100 Mbps dan ada juga yang sampai dengan 1000 Mbps atau giga speed seperti itu.
Nah, switch akan melakukan broadcast ke semua port yang digunakan. Oleh karena itu, switch tidak melanggar broadcast domain. Semua port pada switch dengan konfigurasi default memiliki domain broadcast yang sama. Ya, jika 2 atau lebih switch yang terhubung, broadcast akan diteruskan ke semua port dari semua switch kecuali untuk port yang menyebarkan broadcast. Nah, ini merupakan hierarki switch. Jadi ada yang disebut 3-tier LAN design, ada yang disebut 2-tier LAN design. Nah, bedanya apa? Nanti di sini ada yang disebut access, distribution, dan core. Nah, kalau 2-tier LAN design, core dan distributionnya itu bisa digabungkan. Ya. Sedangkan 3-tier LAN design, access, distribute, dan core itu tidak dihubungkan satu dengan lain. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, ini bisa disebut akses ya. Aksesnya itu mungkin kita bisa mengakses dari PC yang kita gunakan ya. Kalau sistemnya seperti ini, ada beberapa ruangan ya. Jadi kita analogikan dengan ruangan saja. Lebih dari satu ruangan berarti kita harus menggunakan konsep 3-tier LAN design. 3-tier LAN design. Kenapa seperti itu? Karena kita mau mengumpulkan beberapa ruangan. Contohnya di kampus kita ada ruang 201, 202, 301, 302 dan 303 misalnya. Nah, di sini berarti kita pakai 3-layer LAN design. Dengan pertama ada aksesnya, yaitu PC yang kita gunakan. Distribute, kita pasang switch di sini di ruangan 1. Lalu kita pasang core, switch yang menjadi pusat antar switchnya. Ya. Seperti itu. Jadi di ruang 202 misalkan juga ada satu buah PC, lalu ada satu buah switch di sini, dan switch ini terhubung juga didistribusikan. Nanti fungsinya adalah mendistribusikan paket data ke core-nya. Jadi kalau kita mau mengirimkan paket data, misalkan akses paket data dikirimkan dulu ke dalam switch distribution yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, lalu akan dikirimkan ke core, switch core yang ada, lalu akan dikirimkan ke akses yang dituju. Misalnya kita mau mengirimkan ke dalam ruang 204, otomatis yaitu akan nanti mencari MAC address yang ada di tempat 202. Ya, jadi kalau menggunakan dari building B ke building C, contohnya di sini marketing sales mau mengirimkan ke engineer, ya berarti dia nanti perjalanan paket datanya itu adalah mulai dari akses ke dalam distribution, masuk dulu ke core, lalu masuk ke distribution yang ada di building C, baru masuk ke engine. Nah, hierarki ini, switch ini tadi ya, kalau kita tepat menggunakannya itu bisa pertama scalability. Jadi jaringan hierarki dapat diperluas, dikembangkan dengan lebih mudah. Lalu redundancy, menjamin ketersediaan jalur pada level core dan distribution. Yang ketiga pasti performance. Performa switch pada layer core dan distribution jadi lebih handal. Ada namanya link aggregation nanti di sini. Ya. Apa itu link aggregation? Jadi kita bisa saja ya, misalkan kita punya dua buah switch ya. Satu kecepatannya 100 Mbps, switch yang kedua juga 100 Mbps. Dengan adanya link aggregation karena layer core dan distribution lebih handal, otomatis kecepatannya itu bisa bertambah atau bisa digabungkan. Ya, karena terlink antara switch satu yang ada kecepatan 100 Mbps dan switch 2 yang berkecepatan 100 Mbps, otomatis dia itu akan berkoneksi dan mempunyai kecepatan 200 Mbps. Ya, link aggregation itu bisa menambahkan speed di dalam switch ya, menggabungkan switch atau menggabungkan
kecepatan antara dua switch, dan kecepatannya itu harus sama ya. Jadi kalau kita mau melakukan link aggregation, yaitu kita harus menghubungkan dua buah switch yang memiliki kecepatan batas maksimal yang sama, 100 Mbps dengan 100 Mbps ya. Tidak bisa dengan kalau kita menghubungkan switch 100 Mbps dengan switch 1 giga misalkan, itu tidak bisa. Jadi syaratnya dia harus memiliki kecepatan yang sama. Nah, itu keuntungan kalau kita menggunakan hierarki switch yang ketat. Ya, jadi kalau ada beberapa ruangan ya, itu baiknya menggunakan 3-tier LAN, memisahkan antara distribution dan core. Core-nya menjadi pusat, ya distribution itu menjadi pengirim paket data dari masing-masing ruangan. Nah, berikutnya dia juga bisa menjadi security switch. Jadi port keamanan pada level akses dan aturan pada level distribution membuat jaringan lebih aman. Jadi kita bisa membatasi ya di jaringan level distribution. Ya, sebelum masuk ke core, kita bisa batasi di dalam level distributionnya, MAC address mana saja yang terhubung di switch tersebut ya, sehingga jaringan lebih aman. Manageability ya, jadi konsistensi antar switch pada tiap level membuat manajemen menjadi lebih mudah ya, karena terpisah masing-masing switch akan lebih mudah di manage. Dan maintainability yaitu modularitas desain hierarki mengizinkan jaringan dibagi-bagi tanpa menambah kerumitan. Ya, mungkin sekian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.